Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrida Yati, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Matematika Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oke, kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang apa itu desain interaksional dan juga bagaimana model-model dari desain interaksional. Desain interaksional menurut Honeybane dan Ray Galwood 2021 menyatakan serangkaian proses perencanaan, analisis, desain, pengembangan, penerapan, dan evaluasi instruksi dalam setting pendidikan atau pelatihan, baik formal maupun informal, yang terstruktur dan teratur namun fleksibel. Dalam desain interaksional, guru memulai dengan sudut pandang sebuah pemecahan masalah, bukan hanya berpikir tentang apa yang akan mereka ajarkan, akan tetapi lebih menitik beratkan pada bagaimana nanti mereka mengajarkannya dengan cara yang lebih efektif, efisien, dan memotivasi peserta didik. Dalam desain interaksional ini dapat membantu guru memenuhi, memotivasi, dan mempercepat keterbukaan peserta didik dengan lebih baik. Nah, jadi desain interaksional ini itu merupakan serangkaian proses pembelajaran diri tahapnya dimulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Tujuannya agar tercipta suatu rancangan atau desain pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, tujuan dari desain interaksional pembelajaran ada yang pertama, efektivitas, efisiensi, dan keterlibatan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Efektivitas yaitu memenuhi tujuan pembelajaran seefektif mungkin. Efektivitas berarti tercapainya tujuan suatu pembelajaran. Yang kedua, efisiensi, memenuhi tujuan pembelajaran secepat mungkin dan tanpa membuang-buang energi. Selanjutnya, keterlibatan. Nah, pada desain interaksional ini melibatkan keaktifan, baik itu guru maupun peserta didik. Selanjutnya, sifat-sifat desain interaksional pembelajaran. Nah, sifat yang pertama itu adanya berorientasi pada peserta didik. Nah, tentunya peserta didik ini merupakan fokus utama dari desain interaksional, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang kedua, alur berpikirnya secara sistemik. Nah, dalam perancangan desain interaksional itu ada tahapan-tahapan yang telah ditentukan dan juga sebagai dasar menentukan desain interaksional. Nah, tahapan ini itu sudah disusun secara runtut, di mana setiap tahapan itu nantinya mengacu dan membantu agar tercapainya tujuan pembelajaran, sehingga pembelajaran lebih bermakna. Nah, sifat yang ketiga yaitu empiris dan berulang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dasar-dasar dari pengembangan desain interaksional pembelajaran. Nah, dasar yang pertama itu adanya teori belajar, yang kedua teori interaksional, yang ketiga adanya pengembangan bakat, yang keempat adanya model interaksional pembelajaran. Nah, yang kelima penilaian kebutuhan, yang keenam lingkungan pembelajaran, yang ketujuh adanya karakteristik pembelajar, dan yang terakhir adanya keragaman dan inklusi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang model-model desain interaksional. Nah, model desain interaksional ini
ada 3. Nah, model yang pertama itu model ADI. Nah, yang kedua model Azure, yang ketiga model Dick and Carey. Nah, ketiga model ini bisa digunakan dalam desain interaksional. Yang pertama, model ADI. Nah, model ADI ini muncul sekitar tahun 1990-an. Nah, model ini dikembangkan oleh Reiser dan Molenda. Nah, fungsi dari model ADI ini dapat dijadikan pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja. Nah, ide model ADI adalah menerima feedback secara terus-menerus dan berkelanjutan selama membangun materi pelajaran. Nah, dengan adanya model ini dapat hemat waktu dan biaya. Terdapat 5 fase dalam model ADI. Yang pertama, analisis, yang kedua desain, yang ketiga develop, yang keempat implement, yang kelima evaluate. Pembelajaran yang efektif dan efisien, khususnya pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan media dan teknologi. Nah, pada model Azure ini ada 6 tahapan. Yang ketiga, model Dick and Carey. Nah, model pengembangan Dick and Carey ini menggunakan model pendekatan sistem, yaitu sebuah sistem prosedur yang bekerja dengan prinsip. Suatu tahapan akan menerima masukan dan tahapan sebelumnya dan menghasilkan keluaran untuk tahapan berikutnya, sehingga semua komponen tersebut bekerja sama untuk memenuhi dan menghasilkan pembelajaran yang efektif. Nah, pada model Dick and Carey ini terdapat 10 tahapan-tahapan. Itulah penjelasan singkat mengenai desain interaksional dan model-modelnya. Semoga bermanfaat. Thank you for watching.